Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nahliza Rahma dari BGSD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada jenengan Ning Imas telah memberikan ilmu yang luar biasa sehingga memunculkan unek-unek yang banyak sekali dalam benak saya. Derek tanglet Ning, abah saya pernah berpesan bahwa jika kamu tidak mudah suka pada lawan jenis, jika kamu tidak mudah mencintai seseorang, itu bukan mati rasa, tapi ada seseorang yang memang mendoakanmu untuk ada di waktu yang tepat. Maka saya mengamalkan doa dari Syarifah Fefe yang bunyinya itu Allahumma inni a'udzubika min rajulin yushayyibuni qabla waqtil masyi. Saya berharap jika saya bisa meneruskan pendidikan sejauh dan setinggi-tingginya tanpa ada gangguan dari perasaan seperti asmara kepada lawan jenis. Karena saya masih derek di dalam, saya juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah mau dijodohkan dan lain-lainnya. Dan saya pernah mendapati seseorang yang meminta saya dari rencang bunyai saya itu, dan saya melakukan penolakan bukan tanpa alasan, tapi karena saya juga ingin fokus kepada pendidikan dan fokus kepada umur saya yang masih muda begitu Neng. Dan hal itu menyebabkan ada argumen-argumen negatif seperti saya terlalu pilih-pilih, terus juga saya tidak mau dijodohkan karena saya tuh sering dikira kalau saya nggak mau disetir, padahal di pondok itu kan saya diingatkan bahwa kuliah itu nomor 3. Yang pertama itu adalah pengabdian. Yang pertama jamaah, mohon maaf. Yang kedua pengabdian, yang ketiga itu kuliah. Sedangkan saya ini memiliki keinginan yang kuat di pendidikan sehingga saya pengen banget aktif menjadi salah satu dari mahasiswa yang berprestasi, yang aktif sehingga membanggakan mama juga. Dan mama sering mendoakan saya ketika saya salim berpulangan, itu mesti doanya seperti ini, semoga kamu didekatkan dengan jodoh, semoga kamu didekatkan dengan jodoh yang baik nanti. Nah, tapi saya selalu bilang ke mama, saya nggak mau sedekat itu, waktunya sedekat itu untuk menemukan jodoh mah. Saya pengen fokus ke pendidikan. Nah, hal itu mencuatkan beberapa hal yang tabrakan gitu loh Ning. Ngoten. Nggih, dados bagaimana cara saya mengetahui bahwa seseorang itu baik untuk saya dan baik untuk kami dari segi waktu dan segi hidup dan segi apa yang harusnya saya dapatkan dari Allah begitu. Terima kasih. Terima kasih atas curhatnya ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak siapa? Mbak Nina. Okay. Saya sangat tersentuh dan saya rasa itu permasalahan yang hampir dialami oleh setiap wanita yang punya prinsip. Kita dibilang terlalu pemilih, kita dibilang nggak bisa diatur, kita dibilang standar tinggi gitu kan. Sebetulnya saya pun mengalami hal itu. Saya menikah umur 25 tahun, di kultur saya itu sudah termasuk telat karena 25 tahun itu saudara-saudara saya jarang yang menikah umur segitu. Cuman saya tetap mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan tujuan hidup saya pada saat itu karena saya meyakini begini, saya melihat, saya screening kehidupan orang-orang yang sudah menikah di samping saya. Jadi bukan hanya dari TikTok atau FYP TikTok ya, yang akhirnya itu bisa mempengaruhi mood nikah teman-teman semua. Jadi mood nikahnya tergantung FYP TikTok begitu kan. Hari ini seperti itu, tapi dulu saya melihat kehidupan orang-orang di samping saya yang menikah muda, perjalanannya setelah 5 tahun, 10 tahun pernikahan bagaimana, signifikansi hidup ke depannya itu bagaimana, saya kira kok rasanya eman sekali ya hidup saya ini ketika usia belasan sudah diharuskan menikah,
Setelah menikah saya fokus ke anak, fokus keluarga. Setelah itu anak fokus nanti pada kehidupannya sendiri dan saya kesepian di rumah gitu. Ujung-ujungnya nanti ngerumpi sama tetangga gitu. Saya pikir itu kurang signifikan ya, meskipun kalau dalam kultur saya memang ada sih perempuan juga tetap mengajar di pondok, yang hafal Al-Quran juga tetap bisa mengamalkan ilmunya. Cuman terbatas sekali gitu, karena memang tergantung izin suami yang pertama, kemudian tergantung bagaimana kehidupan pernikahannya, apakah suaminya ini bisa memprovide semua yang menjadi kebutuhannya, atau justru suaminya kurang itu seharusnya, sehingga dia pun harus ikut terlibat dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kompleks gitu setelah menikah. Tapi kenapa ya orang-orang ini tahu kehidupan pernikahan itu nggak mudah, tapi kenapa ya nyuruh saya nikah cepet itu kenapa gitu? Saya nggak paham waktu itu. Kan kalian tahu gitu, ibu-ibu sih kalau misalnya ngerumpi pasti kalau nggak ngerasani suaminya, bilang anaknya susah diatur, suaminya ini pulangnya malam atau gimana-gimana. Ini gimana sih aku, terus kamu suruh saya cepet nikah, setelah menikah, saya pernah baca quotes-nya Socrates, kalau nggak Aristoteles ya Socrates ya, filsafat Yunani itu, bahwa bukan Socrates, Thomas Alva Edison, kalau nggak salah, antara itulah ilmuwan, lupa saya, pernah bilang begini, formula yang sama itu tidak akan memberikan hasil yang berbeda gitu. Pada saat itu saya berpikir kayak, kalau saya ikuti kata mereka gitu, ya saya akan jadi seperti mereka gitu. Saya nggak mau, saya merasa bahwa hidup ini, hidup sekali ya, hidup sekali saya mau memanfaatkan sebaik mungkin. Toh orang tua saya support gitu, sehingga pada saat itu saya bersikukuh untuk tidak mau nikah muda. Dan resikonya adalah dikatain pemilih, kemudian susah, stigma itu macam-macam. Tapi saya yakin itu, saya percaya bahwa apa yang saya niatkan, apa yang menjadi tujuan saya itu baik. Dan saya itu tidak ingin menyakiti orang lain, karena apa? Karena penolakan itu hak kita sebagai seorang perempuan. Misalkan ada laki-laki atau siapapun yang melamar atau ingin menikah dengan kita nggak mau, ya itu hak kita sebagai seorang perempuan. Masa atas nama hak kita merasa bersalah? Kan enggak. Karena di dalam Al-Quran, prinsip mencari jodoh itu adalah at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Yang baik bersama dengan baik, yang buruk dengan yang buruk, ini melahirkan sebuah konsep kafaah. Oleh ulama itu melahirkan sebuah konsep yang namanya kafaah di dalam fikih. Jadi orang itu kalau mencari jodoh itu hendaknya jangan jauh-jauh dengan dirinya sendiri, sesuai dengan dirinya sendiri. Tetapi skala prioritasnya tergantung kita mau yang mana. Mau yang penting sama-sama pinternya, sama-sama sekolah S2 misalkan, sama-sama sekolah di sini, Unusida misalkan. Atau yang penting dia punya nasab, atau yang penting dia berkarakter baik, atau yang penting dia ganteng misalkan. Ini skala prioritas dalam memilih pasangan silahkan dikembalikan kepada kita, cuman hendaknya jangan jauh-jauh dengan kualitas kita. Makanya dalam mencari pasangan itu perlu memantaskan diri terlebih dahulu. Karena secara naluri pun kita akan tertarik oleh orang yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kita. Benar nggak? Kita orang perempuan yang suka membaca, perempuan yang wawasannya luas. Kira-kira ngomong sama laki-laki yang nggak berwawasan tuh bosen nggak? Jangankan tertarik, jangankan menyatukan visi dan misi, nyambung aja enggak gitu kan. Ini secara naluri, kita tertarik dengan orang yang tidak jauh-jauh kualitasnya dengan kita. Dan secara fikih diijabah, konsep kafaah itu diijabah. Kita boleh loh milih, laki-laki perempuan itu boleh loh milih. Kalau nggak cocok ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena setelah menikah ada konsep yang namanya antarodin. Kita harus saling rela, saling ridho terhadap pasangan kita. Kalau sudah menikah, menutup rapat-rapat dan menerima segala macam kekurangan yang pasangan kita itu antarodin setelah menikah. Lah teman-teman ini kadang kebalik kok, sebelum menikah itu pas lagi cinta-cintanya, lagi bucin-bucinnya, tai kucing rasa coklat misalkan. Dia bentuknya kayak apa, bagi kita paling ganteng sedunia misalkan. Nanti setelah menikah baru kaget. Kok begini ya, kok ternyata kentutnya bau gitu. Ternyata tidurnya ngorok misalkan. Baru kaget setelah ternyata dia temperamen ya, ternyata dia tidak bertanggung jawab ya, ternyata dia egois ya. Itu baru kita tahu setelah menikah.
Lah itu resiko ditanggung penumpang. Makanya kenapa ketika saya dibilang pemilih, ya nggak apa-apa emang saya pemilih gitu. Anda beli baju saja milih, apalagi mau nikah, cari jodoh masa nggak milih gitu kan. Beli HP aja milih, speknya, harganya, warnanya. Masa mau cari jodoh siapa aja yang datang mumpung ada, masa begitu? Masa jual murah? Makanya kalau misalkan dibilang pemilih dulu saya, ya udah biarin emang saya milih, emang kenapa? Tapi memang pada saat itu karena saya cukup mati rasa ya setelah ayah saya nggak ada, saya nothing tulus. Hidup itu nothing tulus, jadi ya sudah kalau dibilang pemilih atau nggak ada yang mau sama saya ya sudah biarin gitu. Toh saya hidup itu kan tujuannya bukan menikah. Makanya pada suatu ketika acara di TV 9 kalau tidak salah ya, saya pernah bilang bahwa perempuan itu orientasi hidupnya jangan menikah. Menikah itu bukan tujuan hidup tapi bagian dari kehidupan. Pada saat saya punya mindset seperti itu, dilalah ya, ada suami saya datang dan menunjukkan keseriusan dan memperlakukan saya dengan baik. Bahkan di saat saya punya mindset seperti itu. Yang teman-teman tahu lah gimana gandeng-gandengan itu. Saya tuh kadang heran ya, sudah siapin materi kadang kan ada PPT kayak presentasi gitu, PowerPoint. Saya sudah bikin materi tapi orang-orang itu yang di highlight itu bukan materinya tapi gandeng-gandengan saya sama suami gitu. Oh. Bukan materinya tapi konten bucinnya gitu. Bingung. Tapi ya nggak apa-apa, kita butuh kesan. Selain pesan kita juga butuh kesan. Jadi tadi saya cuman bisa menyemangati nggih untuk kegalauan jenengan yang mungkin banyak stigma negatif di luar sana mengenai pilihan jenengan untuk masih tetap sendiri dan mengupayakan pendidikan. Saya sangat mendukung bahwa perempuan itu punya prinsip dan tahu dia mau kemana, saya sangat mendukung. Meskipun mungkin saya sadari dan saya tahu struggle-nya luar biasa. Karena tidak semua orang tua support, budaya juga belum tentu support, lingkungan juga belum tentu support. Makanya perempuan itu ketika memperjuangkan sesuatu, upayanya 2 kali dibanding laki-laki. Karena harus menghadapi stigma-stigma itu. Cuman percayalah, di ujung sana akan ada akhir yang indah. Apabila teman-teman tetap berupaya, berdoa dan juga berusaha, serta mampu mengatur kemelekatan tadi. Jangan terlalu melekat terutama pada makhluk. Dibanding melekat kepada makhluk atau kepada laki-laki, saya lebih baik teman-teman itu melekat pada ilmu. Pada ilmu, karena kualitas diri kita, ilmu kita, pendidikan kita nggak akan pernah meninggalkan kita. Kita menyelesaikan sekolah kedokteran, kita akan tetap punya predikat dokter, ya kan? Entah itu nanti bagaimana hubungan romansa kita, misalkan naudzubillah menikah kemudian bercerai, kemudian bagaimana kehidupan kita naik turunnya, tapi pendidikan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kualitas diri kita nggak akan pernah meninggalkan kita. Kalau laki-laki bisa meninggalkan kita, tapi kualitas diri kita nggak bisa meninggalkan kita. Maka perjuangkanlah mana yang lebih signifikan dan lebih abadi, ya kan? Oke. Makanya kenapa saya mendukung dan saya sangat kagum kepada perempuan-perempuan yang mau memperjuangkan apa yang penting baginya, mampu menyuarakan apa yang penting baginya. Itu saya sangat kagum gitu, karena itu tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi dari situlah signifikansi hidup akan kita dapatkan. Di saat saya menyerahkan sudahlah mau nikah nggak nikah terserah, hidup itu kan bukan hanya nikah saja isinya gitu. Hidup itu banyak sekali kemanfaatan yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya optimalkan itu juga banyak. Tiba-tiba Allah datangkan sendiri orang yang punya orientasi hidup yang sama dengan saya. Terbukti suami saya ini menikah umur 34 tahun. Kalau sunnah Rasul 25, beliau bid'ahnya banyak sekali. Offset 34. Tapi dari situ akhirnya kita nyambung, menyatukan visi dan misi kita. Pengasuhan juga kita bisa langsung menyatukan tujuan pengasuhan itu mudah, kompromi juga mudah. Meskipun jokesnya kadang nggak nyambung ya, nggak lucu juga karena jokes bapak-bapak gitu. Kita kan beda generasi gitu. Cuman ya itulah tantangan tersendiri. Namun itu bukan hal prinsip.
Karena hal prinsipnya sudah saya syaratkan di awal. Jadi bedakan teman-teman, orang pingin nikah dan orang siap nikah itu beda. Kalau orang pingin nikah, siapa yang nggak pingin nikah di sini? Belum pingin ya? Belum. Tapi semua orang ingin berpasang-pasangan. Cuman kan kita diciptakan berpasang-pasangan, jadi tenang aja. Datangnya kapan itu tenang aja, ya. Nah. Tapi kalau orang siap nikah, maka siap mengkomunikasikan hal-hal yang berat. Sebelum menikah, saya bertanya sama suami saya, jenengan tahu saya dari mana gitu. Jenengan cari istri yang seperti apa gitu. Terus kemudian saya nanti kalau misalnya sudah menikah, saya tidak bisa hanya menjadi ibu rumah tangga saja karena saya punya signifikansi hidup yang ingin saya teruskan bahkan setelah saya menikah. Kira-kira jangan keberatan enggak? Kalau jangan keberatan ya mungkin saya bukan perempuan yang cocok buat jenengan. Saya bilang begitu. Kemudian suami saya jawabnya begini, mau tahu enggak? Ya enggak apa-apa kan, yang penting bermanfaat. Toh kita sama-sama pria dan wanita panggilan katanya. Panggilan ngaji maksudnya. Jadi orang kalau siap menikah, siap membicarakan hal-hal prinsip, hal-hal penting, hal-hal yang sulit. Misalkan nanti ekonomi keluarga bagaimana, apakah boleh saya ini. Jadi berani menunjukkan batasan dan siap membicarakan hal-hal yang sulit. Sedangkan orang yang masih belum siap menikah tapi pengen nikah biasanya tuh maunya ngomongnya yang asik-asik aja, ngomongnya yang happy-happy aja, menghindari pembicaraan sulit, bener gak? Kamu sayang aku gak sih gitu kan? Udah makan belum gitu kan? Terus sukanya ngayal, nanti kita punya anak 2 aja ya gitu. Halu namanya, halu. Kalau saya udah, Mas nanti jaraknya anak gitu minimal 2-3 tahun ya, biar kita bisa maksimal pengasuhannya di anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tidak kesundulan ya gitu. Dan resiko KB itu bisa bermacam-macam gitu, KB itu ada resikonya. Oh iya berarti saya saja yang KB, bayangkan. Dan itu berarti kan menunjukkan bahwa beliau itu menghargai keputusan saya. Lah ini semoga teman-teman dapat yang begitu juga. Makanya sebelum menikah harus punya konsep diri dulu, harus paham kebutuhan diri kita apa, nanti secara nggak langsung kita paham, kita butuh pasangan yang seperti apa. Kalau udah kenal diri kita, secara tidak langsung kita akan tahu pasangan yang kita butuhkan itu seperti apa sih, kita tahu. Seperti saya introvert. Saya tahu bahwa kalau introvert lagi bisa-bisa kita di rumah doang gitu. Kemudian saya menerima, ada kalanya kita melengkapi, ada kalanya kita cerminan, tapi semoga kita nggak jadi cobaan untuk satu sama lain. Jadi beliau ekstrovert, saya introvert. Dari situlah kita bisa saling melengkapi, saling menghargai sesuai dengan konsep pernikahan di dalam Islam. Upaya mewujudkan sakinah mawaddah warahmah adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat, saling menghargai batasan masing-masing, faham konsep diri, faham apa yang kita butuhkan, faham seperti apa pasangan yang kita butuhkan. Dari situ pernikahan kita akan berbeda dengan pernikahan orang yang mungkin belum siap pada awalnya. Punya anak tuh sama aja, cara punya anak juga sama aja, punya anak sama aja, cuman orang yang punya anak saat sudah siap dan orang yang punya anak saat belum siap itu pasti beda. Menikah itu sama aja kan, akad gitu. Cuman menikahnya orang yang sudah siap dan menikahnya orang yang hanya modal cinta misalkan, itu pasti beda. Maka sadarilah bahwa segala sesuatunya perlu dipersiapkan, tapi jangan yang sampai kita itu terlalu takut karena FYP TikToknya orang KDRT, banyak orang cerai misalkan sekarang. Beberapa waktu lalu, setahun yang lalu kalau tidak salah saya mengisi juga di Sidoarjo di mana ya, di NU, Fatayat NU Sidoarjo kalau tidak salah. Itu menunjukkan bahwa data perceraian di kota Sidoarjo itu sangat tinggi pada saat itu. Saya nggak tahu sekarang, tapi data pada saat itu sangat tinggi, perceraian, kemudian KDRT juga sangat tinggi. Lah ini korbannya rata-rata adalah perempuan.
Makanya kenapa mumpung teman-teman di sini masih belajar, nggak apa-apa, optimalkan. Punya batasan diri, punya konsep diri, selesaikan pendidikan, punya kriteria dalam memilih pasangan, itu nggak apa-apa. Karena dari situlah pernikahan kita akan berbeda dengan pernikahan yang mungkin tidak kita harapkan atau tidak sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab ya. Saya sebenarnya hanya menyemangati gitu. Pilihan kan ada di tangan jenengan semua. Apakah mau tetap ikut apa yang namanya sosial orang-orang ekspektasikan kepada kita, atau kita tetap punya prinsip. Mungkin itu.